Perkenalkan, nama saya Surya Diksun Wijaya Sitinjak, kelas 10 IPS 2. Saya akan membaca proses pembuatan kerajinan tekstil. Proses pembuatan kerajinan tekstil terdiri atas beberapa tahapan. Pertama, proses serat atau benang menjadi kain, lalu kain menjadi kerajinan tekstil seperti busana, tas, sarung bantal, dan lain-lain. Serta pewarnaan dan pemasangan aksesoris untuk suatu fungsi tertentu atau menambah nilai estetis atau keindahan pada produk kerajinan tekstil yang dibuat. Proses pada pembuatan kerajinan tekstil seperti tampak pada gambar Dena di atas terdiri atas beberapa tahapan. Pertama, pembuatan serat atau benang menjadi kain atau tekstil yang menggunakan teknik tenun. Kedua, kerajinan tekstil. Terakhir, proses pemasangan aksesoris atau nising sehingga menghasilkan kerajinan tekstil yang siap digunakan. Hafiz Firman Putra dari kelas 10 IPS 2. 1. Teknik tenun. Teknik pembuatan kain yang masih tergolong kerajinan karena mengandalkan keterampilan tangan adalah teknik tenun. Teknik pembuatan kain dengan mesin otomatis tidak termasuk dalam kerajinan. Kain tenun di Indonesia dikerjakan dengan dua jenis teknik, yaitu teknik gendong atau benang lungsi yang akan ditenun diikat mengelilingi hingga punggung penenun yang digunakan di seluruh Indonesia, dan teknik tenun yang menggunakan bingkai kayu sebagai alat bantu tenun. Pada teknik tenun dua jenis dengan benang lungsin putus yang akan menghasilkan kain panjang atau selendang, dan dengan benang lungsin tidak terputus untuk menghasilkan sarung atau berbentuk tabung. Proses teknik tenun adalah sebagai berikut. Yang A. Menyiapkan benang lungsin yang panjangnya sama dengan panjang kain yang diinginkan. Yang B. Memasang benang lungsin pada cucukan. Yang C. Menyiapkan benang pakan. Yang D. Penenun dilakukan dengan memasukkan benang pakan ke antara benang-benang lungsin. 2. Teknik pewarna. Pada umumnya teknik pewarna kain-kain tradisional di Indonesia memanfaatkan proses celop dan rintang warna seperti teknik batik dan teknik pada kaca sirangan khas Banjar, Kalimantan Selatan, dan teknik ikat pada pewarna serat atau benang tenun. Teknik pewarna pada kain tenun adalah teknik ikat celup. Teknik ikat celup sudah dilakukan sejak lama di seluruh belahan dunia. Asal-usul teknik ini diperkirakan berkembang di India dengan sebutan Bahandani sejak 906 sampai 618 sebelum Masehi. Teknik ini berasal dari daratan Cina pada zaman dinasti Tang. Dibuat pada kain sutra yang merupakan alat barter pada kejayaan Jalur Sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfriansyah Pratama dari kelas 10 IPS 2. 2. Teknik pewarnaan. Pada umumnya, teknik pewarnaan kain-kain tradisional di Indonesia memanfaatkan proses celup dengan rintang warna seperti teknik batik dan teknik pada kain sasirangan khas Banjar, Kalimantan Selatan, dan teknik ikat pada pewarnaan serat atau benang tenun. Teknik pewarnaan pada kain tenun adalah teknik ikat celup. Teknik ikat celup sudah berkembang lama di seluruh belahan dunia. Asal-usul teknik ini diperkirakan berkembang di India dengan sebutan Bandhani sejak 906 sampai dengan 618 sebelum Masehi. Teknik ini berasal dari dataran Cina pada zaman dinasti Tang, dibuat pada kain sutra yang merupakan alat barter pada zaman kejayaan Jalur Sutra, yaitu jalur yang menghubungi wilayah Cina ke Timur Tengah hingga Italia. Teknik pewarnaan ikat terdiri atas ikat hanya pada benang lungsing atau pakan, dan ikat ganda atau pewarnaan pada benang pakan lungsing. Langkah pertama, teknik ikat celup menempatkan benang pakan atau lungsing pada pelangkan. Langkah kedua adalah menggambarkan pola motif pada benang yang sudah terpasang pada pelangkan. Langkah ketiga adalah mengikat bagian benang sesuai dengan motif yang diinginkan. Ikatan yang kuat, tebal, dan rapi akan dapat menghalangi warna dengan baik.
Benang yang sudah diikat dicelup dengan warna-warna sesuai dengan rancangan. Pewarnaan dilakukan mulai dari warna yang paling tua ke warna yang paling muda. Setelah pewarnaan pertama, selain teknik pewarnaan ikat celup pada benang tenun, ada pula teknik rintang malam dengan menggunakan lilin atau malam, yaitu teknik batik. Pada masa kerajaan Majapahit, teknik batik diaplikasikan di atas daun lontar. Setelah diperkenalkan material kain dari serat katun sebagai pengganti serat alam lainnya yang lebih kasar, teknik batik mulai diaplikasikan di atas kain katun. Kain batik semula hanya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kerajaan. Namun, teknik tersebut mulai dikenal masyarakat di luar keraton dari para pengrajin batik. Lambat laun, kegiatan membatik menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar kerajaan. Proses teknik batik adalah sebagai berikut. A. Membuat sketsa atau motif batik pada kain polos. B. Menyiapkan alat dan bahan seperti malam, canting, kompor batik, dan zat warna alam berikut fasilitas pendukung lainnya. C. Memanaskan malam pada kompor batik sampai 60 derajat Celcius. D. Dengan menggunakan canting atau untuk batik tulis atau cap aluminium untuk batik cap. Mengambil malam dan menutup pola motif pada kain sesuai sketsa yang telah ditentukan. E. Menentukan warna celup. F. Mencelup kain batik sesuai dengan warna yang telah ditentukan. G. Melorot atau melepaskan malam dengan cara merebus kain pada air mendidih, dibilas dan diangin-anginkan. H. Untuk proses pewarnaan lebih daripada satu warna. Langkah kerja mulai dari menggambar dengan canting atau cap hingga melorot diulang sesuai dengan jumlah warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Madina Saleh dari XIPS 2. 3. Teknik membentuk kerajinan tekstil. Produk kerajinan tekstil sangat beragam, namun secara umum pembentukan kerajinan tekstil dilakukan dengan memotong dan menyambung bahan. Pemotongan diawali dengan penggambaran pola sesuai dengan bentuk dan ukuran produk kerajinan tekstil yang akan dirancang. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gunting khusus kain untuk kemudahan pemotongan dan menghasilkan potongan yang rapi. Ingatlah selalu untuk memotong bahan sedikit lebih besar daripada pola untuk memberikan ruang penyambungan. Penyambungan bahan dapat dilakukan dengan teknik jahit manual, teknik jahit dengan menggunakan mesin jahit, dan menggunakan lem. 4. Teknik dekorasi. Teknik dekorasi diantaranya adalah sulam dan bordir. Sulam sudah menjadi bagian dan tradisi tekstil Indonesia sejak abad ke-16 Masehi. Dekorasi sulam pada kain tenun diantaranya dengan menambahkan benang emas, manik-manik, kaca, contohnya seperti kain lapis Lampung. Kain tapis bagi masyarakat Lampung melambangkan kesucian dan dipercaya dapat melindungi penggunanya dari segala bentuk sifat buruk manusia. Secara garis besar, corak dan warna kain tapis menunjukkan kebesaran Sang Pencipta alam. Terima kasih, saya Adil Madiri Saleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Firmansyah dari 10 IPS 2. Cara merancang kerajinan dengan bahan tekstil. Kita telah mengenali berbagai kekayaan tekstil Indonesia dan tekstil khas daerah. Produk-produk kerajinan tekstil, material, proses dan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan tekstil. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan karya produk dari bahan tekstil. Ide bisa muncul secara tidak beruntun, namun dapat juga muncul secara lengkap. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu motif unik yang akan dibuat. Ide motif tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat untuk digunakan dan produk apa yang tepat untuk menggunakan motif tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya. Material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh untuk memudahkan pencairan ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan tekstil. Mulailah dengan memikirkan
Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Warna dan atau motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut dan alat apa aja yang dibutuhkan? Perkenalkan, nama saya Jeremia Lungsiotang. Mencari ide. Ide juga dapat diperoleh dengan bereksperimen, misalnya eksperimen menggunakan teknik pewarnaan rintang warna. Cobalah untuk menggunakan beberapa warna yang disusun dalam komposisi satu motif. Coba juga dengan beberapa variasi motif. Kalian juga dapat mencoba membuat motif sendiri. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Seperti pada perancang busana termuka Indonesia dan luar negeri. Beberapa di antara mereka terinspirasi dengan teknik rintang warna. Membuat gambar atau sketsa. Buatlah beberapa rencana atau rancangan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Gambarkan ide-ide rancanganmu pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya dapat berupa variasi produk. Satu produk yang memiliki fungsi sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra dari kelas XPS 2. 3. Pilih ide terbaik. Setelah kalian menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkan dengan sketsa, mulai pertimbangan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. 4. Perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. 5. Pembuatan kerajinan. Pembuatan kerajinan dimulai dengan tahap persiapan tempat kerja, bahan, dan alat. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap kerajinan yang diakhiri. Kerajinan yang dibuat, apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik?